Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar kembali mengenai pecahan ya, matematika mengenai pecahan. Kemarin kita telah mempelajari pecahan biasa, pecahan campuran. Nah, sekarang ada namanya pecahan desimal. Nah, kita akan kenali dulu pecahan desimal ya. Nah, pecahan desimal ini dibentuk dari pecahan biasa yang mempunyai penyebut 10, 100, dan 1000 ya, dan seterusnya. Ciri pecahan desimal ini yaitu mempunyai tanda koma dalam penulisannya. Yuk kita lihat satu-satu ya. Di sini ada, nah ini dibaca 0,2, 0,5, 0,7 ya. Ananda, pecahan ini adalah merupakan pecahan desimal persepuluhan. Pecahan desimal persepuluhan memiliki satu angka di belakang koma ya, seperti ini ya, 0,7. Berarti satu angka di belakang koma, berarti yang angka nolnya 1 ya. Ya oke. Karena dibentuk dari pecahan berpenyebut 10. Kan 10 nolnya berapa? 1 ya. Nah, sekarang pecahan perseratusan. Pecahan desimal perseratusan memiliki dua angka di belakang koma karena dibentuk dari pecahan berpenyebut 100 ya. 0 dari 100 kan 2 ya. Nah, kita lihat di sini 0,02 ya. Di dua angka di belakang koma merupakan per 100. Nah, sekarang per 1000. Nah, kita ketahui 0 di 1000 ada berapa? Ya, ada 3 ya. Makanya angka di belakang koma adalah 3 angka ya. Angka ini ya, 0,02 ya. 1, 2, 3 ya. 0,02 ya. Kalau 0,2 di belakang samping kanan ya, di samping setelah angka 0 2 ya, 1. Berarti 1 cuma karena dia per 10. Kalau per 100 2 ya. Nah, kalau per 1000 3 angka di belakang koma. Cukup mudah ya. Mudah sekali sebenarnya. Nah, sekarang tahukah antum, angka 0 di akhir pecahan desimal tidak akan mempengaruhi nilai pecahan desimal tersebut. Oleh karena itu, kita bisa menghapus angka 0 di akhir pecahan desimal. Kita lihat contoh ya. Ini 30 per 100 itu sama dengan 0,30 kan? Ya, 30 dibagi 100 kan seharusnya kita buat 0,30 ya. Tapi karena angka 0 yang di sebelah kanan terakhir itu tidak mempengaruhi, bisa kita hapus ya. Jadi 0,3 saja ya. Kemudian 700 per 1000 kan 0,700 kan? Tadi kita ketahui ya, 3 angka di belakang koma ya. Nah, karena dia tidak mempengaruhi angka nolnya, bisa kita hapus angka 0 di akhir pecahan desimal. Jadi cuma kita tulis 0,7. Ya, mudah sekali ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nilai tempat pecahan desimal. Nah, setiap angka dalam pecahan desimal mempunyai nilai tempat. Mari kita perhatikan baik-baik ya. Pertama 0,4. 0 adalah satuan ya. 0 ada satuan. Kemudian 4 adalah persepuluhan. Nah, kemudian ada 0,73. 0 adalah satuan ya. 0 satuan. 7-nya yang di belakang 0, di samping kanan 0 adalah per 10. Dan 3 adalah per 100. Kita ketahui kalau 2 angka belakang koma berarti dia per 100. Kemudian 0,512. 0 adalah satuan, 5 per 10. Angka 1 adalah per 100 dan 2-nya adalah per 1000 ya. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Jika nilai tempat dari pecahan A, B, C, D, A-nya satuan, B per 10. Nah, sama kayak tadi yang ini ya. Ini. Udah. Nah, lanjut. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita tahu pecahan desimal dapat dibentuk dari pecahan biasa berpenyebut 10, 100, dan 1000. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita ubah dahulu penyebut dari pecahan biasa menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Mari kita perhatikan contoh. Kita ubah 12 per 25
menjadi pecahan desimal. Nah, 25 kita ubah menjadi, karena dia 25 ya, berarti dia lebih dari 10. Berarti kita kalikan 4 ya. Biar dia menjadi pernya per 100. Berapa 25 kali berapa hasilnya 100? Yaitu 25 dikali 4. Ya, betul sekali. 25 kali 4 hasilnya 100. Kemudian kita kalikan yang di atas juga dengan angka 4. Jadi 12 kali 4, di bawah juga 25 dikali 4. Jadi 48 per 100 ya. Anda harus hafal kali-kali. Saya ulangi lagi, harus hafal kali-kali. Nah, kemudian kita tulis 0 dan koma, lalu kita tentukan jumlah angka di belakang koma. Karena penyebutnya kan bernilai 100 ya. Ini pembilang 48 ya. Itu menyebut ada 100. Maka ada 2 angka di belakang koma ya. 100 nolnya berapa? 2. Itu saja ya cara mengetahuinya. Nah, ya udah kita buat aja. 48 per 100 sama dengan 0,48. Ya gitu ya, mudah sekali ya. Nah, bisa juga kita, tadi cara pertama mengubah penyebut dari pecahan biasa ya. Kita ubah dia menjadi per 100, per 10 atau per 1000 ya penyebutnya ya. Nah, sekarang kita bisa juga membuat pecahan biasa, membuat pecahan desimal dari pecahan biasa dengan cara pembagian bersusun ya. Nah, kita ubah. Nah, kita lihat contoh ya. Contohnya adalah 168 per 1000. Ubahlah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, kita perhatikan. Pertama, kita tulis 168 per 1000 itu nilainya sama dengan 168 dibagi 1000. Nah, kemudian kita gunakan pembagian bersusun untuk menentukan hasil pembagiannya. Nah, pertama kita buat angka 168 di dalam tanda baginya. Ya, di atas yang penyebut ya, pembilang ya, di dalam, yang penyebutnya di luar ya, ini tanda bagi. Oke. Kemudian karena 168 kurang dari 1000, maka kita tambahkan 0 dan kita tuliskan 0 pada hasil pembagian ya. Kita tulis 0 di sini yang biru. Nah, kita tulis 0, kita tambahkan 0 di sini di bawah. Jika kita tambahkan 0 di atas, yang di dalam ini kita harus tambahkan 0-nya ya. Nah, 168 dibagi 1680 dibagi 1000 ya. Nah, kayak kemarin cara pengali ya. 1000 kali berapa hasilnya? 168. 1 ya. 1000 kali 1 kan 1000 ya. Ya, 1000. Jadi kita langsungkan saja ya. 168 dikali 1000 adalah 1 kali 168 kali 1000 adalah 1680 ya. Nah, seperti itu. Jadi pecahan desimal dari 168 per 1000 adalah 0,168. Ya, mudah sekali. Jadi kita tambahkan saja nolnya di depan. Kita tambahkan 3 angkanya ya. Ini kan 168 3 angka ya. Karena dia per 1000 dibagi 1000 ya. Jadi bilangan desimalnya adalah 0,168. Ya, sangat mudah. Sekarang kita lanjutkan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita mempunyai pecahan desimal 0,62 menjadi pecahan biasa. Caranya adalah sebagai berikut. Kita ubah pecahan bentuk desimal menjadi bentuk pecahan ya. Ini kan 62, berarti 62 itu tadi 2 angka ya. Kalau 2 angka dia berarti 100. Ya, betul, berarti 62 per 100. 62 per 100 masih bisa kita sederhanakan ke bentuk yang paling kecil ya, bentuk paling sederhana. Nah, kita sama-sama bagi berapa ini biar kecil dia? Ya, bagi 2. 62 bagi 2 31. 100 bagi 2 50 ya. Berarti bentuk pecahan biasa dari 0,62 adalah 31 per 50 ya, seperti itu. Sekarang membandingkan pecahan desimal. Nah, kita telah mengenal nilai tempat pecahan desimal tadi ya. Nah, sekarang kita akan membandingkan mana yang besar, mana yang kecil ya. Nah, kita perhatikan contoh ya. Kita bandingkan pecahan 0,246
dengan 0,482. Caranya Ananda susun seperti berikut ya. 0,246 satuannya mana? 0 ya. Kalau 0,246 ini satuannya 0. Persepuluhannya mana? 2. Per 100-nya mana? 4. Per 1000-nya 6. Selanjutnya 0,482 satuannya 0. Per 10-annya 4. Per 100-annya 8. Dan per 1000-annya 2. Kita bandingkan nilai satuannya. Nilai satuan kedua pecahan sama ya, yaitu 0. Ya, sini 0, sama-sama 0. Kemudian persepuluhannya. Nah, karena nilai satuannya sama, maka kita bandingkan nilai persepuluhannya, yaitu 2 dan 4. 2 pastilah lebih kecil dari 4. Berarti jawabannya adalah 0,246 kecil dari 0,482. Wah, kita lihat dari persepuluhannya saja. Karena 2 lebih kecil dari 4. Jadi jawabannya kecil. Nah, sekarang kita bandingkan pecahan desimal 0,461 dengan 2/5. Kita ubah 2/5 menjadi pecahan desimal ya, karena 5 kan lebih kecil dari 10. Jadi bisa kita kalikan dia menjadi hasilnya berapa, dia menjadi 10 ya. 5 kali berapa hasilnya 10 ya. Penyebutnya. Pokoknya intinya kita harus menjadikan penyebutnya 10, 100 dan 1000 ya, dan seterusnya. Nah, sekarang 5 ini kan lebih kecil dari 10, berarti bisa kita jadikan dia per 10 ya. 5 kali berapa hasilnya 10? Itu 5 kali 2. Wah, betul sekali. Kalau 5 kali 2 10 sama dengan 10, berarti yang di bawah dikali 2, yang di atas juga dikali 2 ya. Berarti 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Nah, kita udah tahu 4/10 itu sama dengan 0,4. Lihat saja 0,4 ini kan satu angka ya, satu angka di belakang koma, itu seperti dia per 10, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dengan cara kita ubah dulu tadi ya, yang 2/5 menjadi pecahan desimal. Nah, sekarang kita udah ketahui semuanya udah desimal ya. 0,461 0,4 ya. Tadi 2/5 itu sama dengan nilainya 0,4 ya. Nah, kita buat lagi. Satuannya apa nih yang ini? 0. 10-annya 4. Per 100-annya 6. Per 1000-annya 1. Nah, yang ini 0,4 satuannya 0. Per 10-annya 4. Per 100-annya 0. Per 1000-annya 0 ya, karena tidak ada ya. Kita buat 0. Nah, kita bandingkan nilai satuannya. Sama ya, sama-sama 0. Sama-sama. Kemudian persepuluhannya sama juga ya, sama-sama 4 ya. Nah, yang beda 6 di perseratusan ya. Nah, yang di sini dia 6 perseratusan ya, sementara yang di bawah perseratusannya nilai 0. Jadi karena nilai persepuluhannya sama, kita bandingkan nilai perseratusannya. Nilai 6 lebih besar dari 0, maka 0,461 besar dari 0,4, atau tadi nilainya sama dengan 2/5. Gitu ya Nanda ya. Jika Nanda kurang paham, bisa langsung telepon Ustadz atau langsung WA aja ya. Semoga Allah mudahkan dan semoga kita segera bisa bertemu ya kembali di pembelajaran tatap muka seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.